Oke, jamaah yang mulia, poinnya di ayat yang ke-12 Al-Hujurat surat 49. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minaz-zonni. Jauhilah daripada sangka buruk, jauhilah daripada suuzon. Dalam bahasa kampung saya namanya negative thinking. Karena rasa suuzon di hati selain menimbulkan permusuhan, akan membuat sesak di dada dan hati yang sempit. Habis itu ayat ini juga menjelaskan inna ba'daz-zonni ismu, karena dibalik sangka buruk yang ada pada hatimu adalah dosa. Karena sifat hasad akan suuzon dengan orang lain. Masa ya Pak Ustadz suuzon dengan orang kalau kita hasad? Iya, dia yang membeli mobil, maka pikiran kita aneh-aneh. Gajinya kan cuma 5 juta, kok bisa beli mobil? Jangan-jangan uangnya uang ini dan uang itu. Suuzon. Wala tajassasu. Begitu juga jangan mencari-cari salah orang lain. Itu pesan di ayat yang ke-12. Apa maknanya Pak Ustadz? 8 doa kita minta dalam duduk antara dua sujud. Pertama, Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajaburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rizki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, sehatkan badanku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Nomor 3 kita minta wajaburni, ya Allah tutuplah aibku. Bagaimana mungkin kita mencari-cari aib dan salah orang lain? Ayat 12 ini masih lanjut. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan menyebarluaskan aib, menggibah satu di antara yang lain. Quran menyebut gibah ini membicarakan aib orang, Bapak Ibu, sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sama dengan memakan bangkai saudara. Contoh, misal ya, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Waktu ibu nonton TV jam 3 sore, di berita itu ibu tengoklah PMJ, Polda Metro Jaya, menggerebek sebuah gudang yang disinyalir menjual bakso celeng. Tahu ibu celeng? Bab 1. Nah, itu. Kita melihat berita itu di Jakarta. Tapi ketika jam 4 sore lewat tukang bakso di halaman rumah kita, masih mau nggak makan bakso? Kita terpengaruh. Padahal berita itu nun jauh di Jakarta. Maknanya tak ada orang yang mau memakan bangkai bab 1, tapi banyak orang yang mau memakan bangkai saudaranya sendiri. Kapan itu terjadi? Ketika kita menyebarluaskan aib orang lain. Akibat daripada hasad, akibat daripada iri dengki, ini akan terjadi. Yang kedua, pertama, menimbulkan permusuhan. Yang kedua, akan membuat ghibah, suuzon dan buruk sangka. Yang ketiga, dari segi psikologi, Bapak Ibu, orang yang hatinya hasad itu sempit. Kenapa begitu sempit Pak Ustadz? Karena tak senang memandang nikmat yang ada pada orang, maka akibatnya pada dia, kalau hati tidak senang, malas untuk makan. Kalau malas makan, datanglah penyakit. Kalau datang penyakit, na'udzubillah, dari psikologis ini adalah orang yang tidak bahagia. Akibat keempat, hadis riwayat Ahmad. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad. Jauhilah penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasad, karena sifat hasad iri dengki itu takulul hasanat, itu akan membakar amal ibadah kita. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu api, banyak bertumpuk kayu bakar, tapi ketika api datang semua musnah, yang tinggal abu. Begitulah amal ibadah kita kalau masih hasad, iri dengki kepada orang lain. Jangan iri dengki Bapak Ibu, karena rezeki kita sudah Allah takdirkan masing-masing. Ini penyakit hati yang kedua. Sekarang masuk kita yang ketiga Bapak Ibu. Ada namanya penyakit ria. Pernah dengar? Ria. Asal kata ria, ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Maka di Al-Ma'un surat pertama ada kata-kata ro'a. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Ria asal katanya melihat. Ro'a. Kalau ria ingin dilihat oleh orang lain ketika melakukan amal, ingin dilihat oleh orang lain ketika melakukan yang baik-baik. Maka ulama kita menjelaskan apa ria itu. Al-amalu li ajalin nas.
beramal karena manusia. Bukan hanya itu, tarkur amal li ajalin nas, ria. Meninggalkan amal pun karena orang, itu juga ria. Selama ini yang familiar di telinga kita, beramal karena orang, ria. Ya. Tapi ada satu lagi yang sering orang lupakan. Tak jadi beramal pun karena orang, itu juga ria. Contoh ketika ditanya sama Bapak Samsul. Mohon maaf ya kalau ada nama yang sama. Pak Samsul, yo, kok tumben Bapak ke masjid nih? Ada menantu di rumah, segan pula awak kalau dia datang di rumah. Berarti karena orang. Atau meninggalkan amal karena orang. Pak, kenapa tak jadi ke masjid? Aku benci kali dengan pengurusnya itu. Kenapa? Karena aku benci sama dia, maka aku tak datang ke masjid. Meninggalkan amal karena orang juga, itu juga masuk dalam kategori ria. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, ulama sufi, namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Beliau menjelaskan dalam kitab Minhajul Muslim. Setidaknya ciri-ciri ria ini ada 3. Masih panjang kan? Sabar Bu ya, 3 menit lagi. Yang pertama, kalau kita ingin melihat ini ria atau tidak di hati kita, Bapak Ibu, poin pertama, ketika dipuji orang melambung, amal pun meningkat. Tapi ketika diejek, dicemeh orang lain, maka amal pun menurun. Dalam bahasa kita, untuk menghindari ria ini, dipuji orang tidak terbang, dihina orang pun tidak tumbang. Ketika dipuji orang bertambah amal, itu salah satu karakter daripada ria. Contoh, majelis taklim di Masjid Jamiatul Zahidin jam 2:30 dimulai. Ibu datang jam 2:15. Karena datang 2:15, orang di jalan bilang, Bu, rajin kali, 2:15 udah datang. Karena dipuji orang, besok jam 1 udah datang dia duluan. Ngapain dia di sini? Atau dicemeh orang kan? Apa kata orang? Bu, cucu ibu kan ada yang kecil 2 tahun di rumah. Daripada ibu mendengarkan ceramah Ustadz, lebih baik jaga cucu ibu. Misalkan nih kata orang, ngapain begini. Karena komentar orang, besok tak datang lagi. Makanya Bapak Ibu jamaah, supaya tak ria, jangan terbang ketika dipuji, jangan tumbang ketika diejek oleh orang lain. Apa kata kita kalau dipuji orang? Alhamdulillah. Ketika dicemeh, diejek orang, kita bilang, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak, aku cuma membaca pepatah doang. Kalau kau merasa, balai ini. Nauzubillah. Yang kedua, kalau kita ingin melihat dalam diri kita, adakah ria atau tidak, Bapak Ibu jamaah yang mulia, ketika kita berbeda di hadapan orang banyak, waktu sendiri dan orang banyak, saat itu ada yang harus diperbaiki dengan hati kita. Maafkan saya Bapak Ibu, tak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi ini adalah kajian hati. Kalau kita merasa tersinggung, alhamdulillah, berarti kena di hati itu. Ketika disuruh dia menjadi imam, mana ayat yang paling panjang, itulah yang dibacanya. Sampai sakit kaki orang di belakang. Ya, sakit kakinya, sakit hatinya, sakit tulang punggungnya. Karena udah osteoporosis, karena jarang minum susu anlen. Tapi ketika dia sholat sendiri, mana yang paling pendek, itulah yang dibacanya. Kul ke kul. Kadang-kadang inna aktoina. Sama dengan mendoa itu. Disuruh mendoa, semua doa yang dia hafal, dia baca semua. Sampai sakit tangan kita. Tapi kenapa waktu doa sendiri kok pendek kali? Ya Allah, doaku yang sekarang sama dengan yang kemarin. Amin. Agak-agaknya begitulah. Jadi ini tanda yang kedua, berbeda ketika di hadapan orang ramai, ketika sendiri. Yang ketiga, dalam masalah sedekah, ketika orang ramai dia menunjukkan bahwa dia mapan dan mampu. Nih, dari saya, berapa Pak? 52 juta, enggak, ribu. 52.000. Kalau orang ramai. Tapi kalau dia sedang sendiri, amanah yang pati murah, itu juga yang dimasukkannya. Maksudnya, pati murah itu berapa? 1.000 ya? Kalau 2.000? Entahlah Ustaz, ngapain pula kita ngapalin nama pahlawan di sini? Ada, penting juga nama pahlawan itu Bapak. Pangeran Antasari kalau tidak salah. Jadi jamaah yang mulia, poinnya ria itu tadi, al-amal li ajalin nas, beramal karena orang lain, atau tarkur amal li ajalin nas, meninggalkan amal juga karena orang lain. Bagaimana ciri ria menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazair dalam kitab Minhajul Muslim yang 3 tadilah. Besok yang kita bahas bagaimana pandangan Quran terhadap ria, apa penyebabnya, apa akibatnya. Insyaallah 2 pekan ke depan akan kita bahas secara dalam dan tajam, setajam silet. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang salah dari ceramah ini, mohon diingatkan, saling mengingatkan di antara kita. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar.
karena kesalahan itu kehilapan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.